Shalom, saya atas nama Imelda Takari, NIM 21586026047, kelas B semester 5. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu dengan mata kuliah pengembangan kepribadian dan potensi diri, dengan dosen pengasuh mata kuliah Bapak Antonius A. Saidban, SPD, MPD. Selamat menyaksikan. Kita akan membahas materi yang pertama, yaitu bab 3 tentang perilaku. Perlu kita ketahui bahwa arti dari perilaku tersebut sebelum kita membahas lebih lanjut. Nah, kita ketahui bahwa perilaku adalah tindakan atau aktivitas manusia tindakan atau aktivitas manusia sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas Aktivitas manusia itu mempunyai bentangan yang sangat luas, seperti antara lain berjalan, berbicara, menangis juga termasuk, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan masih banyak lagi. Setelah kita sudah mengetahui artinya, bagian B yaitu kegiatan psikis manusia. Perlu kita ketahui bahwa ada 4 kegiatan diri setiap manusia. Pasti kita melakukan berbagai aktivitas psikis, baik itu kognisi, konasi, emosi, maupun ada begitu banyak campuran, dan ada begitu banyak aktivitas yang kita lakukan. Kita masuk pada bagian C, yaitu bentuk perilaku. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam perilaku ada 2 bentuk, yaitu yang pertama adalah perilaku tertutup. Nah, perilaku tertutup merupakan respon seseorang yang belum dapat untuk dinikmati secara jelas oleh orang lain. Nah, itu merupakan perilaku tertutup. Setelah kita sudah mengetahuinya, kita perlu mengetahui apa itu perilaku terbuka. Nah, perilaku terbuka merupakan respon dari seseorang dalam bentuk tindakan, dalam bentuk tindakan nyata sehingga dapat untuk dinikmati secara lebih jelas, dinikmati secara lebih jelas dan mudah untuk dirasakan. Nah, setelah kita sudah mengetahuinya, kita masuk pada bagian D, yaitu domain perilaku. Untuk domain perilaku ini, dia terbagi menjadi ada dalam beberapa bentuk, yaitu di sini saya cuma menjelaskan satu bentuk saja, yaitu dalam bentuk eksternal. Nah, dalam bentuk eksternal ini, lingkungan adalah salah satu faktor yang sangat mendukung dalam domain perilaku tersebut, di mana lingkungan ini dia ada pada lingkungan keluarga atau di lingkungan sekolah. Kita masuk pada bagian E, yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Dalam faktor yang mempengaruhi perilaku manusia ini terdapat ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor biologis. Dalam faktor biologis ini, perilaku manusia akan sangat mempengaruhi dan juga dengan situasi serta lingkungan di mana dia berada. Yang kedua yaitu faktor sosial-psikologis. Dalam faktor ini terdapat dalam faktor sosial-psikologis ini terdapat sebuah komponen emosional dari kehadiran faktor sosial-psikologis. Baik, kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab 4. Kita akan membahas tentang perilaku abnormal. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu apa arti dari perilaku abnormal. Abnormal berarti orang yang tidak normal, yaitu yang menyimpang dari suatu standar yang bisa berarti di atas dari kenormalan atau di bawah dari normal. Kita masuk pada bagian C, yaitu pandangan teoritis tentang perilaku abnormal. Perlu kita ketahui bahwa ada begitu banyak pandangan teoritis menyangkut perilaku abnormal. Di sini ada teori psikologi dinamika, adalah teori atau hakikat yang berusaha untuk menunjukkan perkembangan kepribadian. Yang kedua itu teori atau pandangan deterministik. Untuk pandangan tersebut adalah setiap kejadian atau tindakan ditentukan untuk pandangan
dengan tingkah laku abnormal. Nah, berdasarkan pikiran-pikiran yang keliru dan dalam pandangan ini berdasarkan pikiran-pikiran yang keliru dan proses-proses pikiran atau pandangan fisiologis seseorang. Baik, kita masuk pada bagian C, yaitu klasifikasi gangguan. Berdasarkan sifatnya, perilaku abnormal ini digolongkan menjadi 4 bagian yang bersifat akut dan sementara, yang disebabkan oleh peristiwa yang penuh dengan stres. Nah, perlu kita ketahui bahwa yang pertama bersifat kronis dan selama-lamanya. Sifat ini berarti disebabkan oleh penyakit atau kerusakan pada sistem saraf. Merupakan akibat dari lingkungan sosial yang tidak menguntungkan atau tidak pengalaman belajar yang keliru. Masuk pada bagian D, yaitu kriteria pribadi yang normal. Yang pertama, memiliki perasaan aman. Yang kedua, memiliki penilaian diri. 3, memiliki spontanitas dan emosional yang tepat. 4, mempunyai kontak dengan realitas sesama efisien. Yang kelima, memiliki dorongan dan nafsu-nafsu jasmania yang sehat. Yang keenam, mengetahui pengetahuan diri yang cukup. Setelah sudah mengetahuinya, kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu bab 5. Kita akan membahas tentang persiapan pengembangan diri. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, kita harus tahu apa itu persiapan pengembangan diri. Persiapan pengembangan diri adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas diri mereka, baik di bidang pribadi maupun di bidang profesional. Masuk pada bab 6, yaitu tahap pembinaan diri. Dalam setiap diri manusia tentu memiliki perjalanan dan pengalaman hidup yang berbeda. Namun, tidak dapat dipungkiri dalam perjalanan hidup tersebut tidak dapat terlepas dari sejumlah persoalan atau masalah, ya. Meski demikian, ada masalah hidup yang seringkali dapat mengajarkan kita atau dapat mengajarkan orang untuk menjadi pribadi yang bijak dan yang baik. Nah, pembinaan diri bisa dijadikan inspirasi terbaik buat kita agar tetap semangat, optimis, berpikir positif di tengah persoalan hidup yang menimpa kita. Baik, sekian video pembelajaran kita dan terima kasih telah menonton video. Shalom.